Halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel dan kali ini saya akan membahas tentang Big Fund dan Bandar gitu ya dan market maker gitulah. Karena belakangan ini yang menjadi alasan kenapa saya kepikiran untuk bikin konten dengan topik satu ini adalah karena belakangan ini ngeliat banyak banget um, sebutannya apa ya? Kayak orang ngasih rekomendasi dengan mengatakan bahwa ada Bandar masuk, ada Big Fund masuk. The question is, lu beneran tahu perbedaannya atau cuma biar kelihatan keren? Karena beberapa orang masih banyak mengartikan bahwa Bandar sama Big Fun tuh sama. Ya memang sih kalau kita ambil intisarinya sih boleh dibilang sama. Cuman perannya ada perbedaannya dan disinilah yang saya bawakan. Tapi saya bawakan basic aja dalam artian apa? Saya mungkin nggak buka semuanya karena kalau saya buka semuanya sini bukan soal rahasia atau nggak rahasianya, kepanjangan. Jadi mungkin dipecah ke bagian yang lain, tapi intinya di sini adalah perkenalannya dulu. Gitu ya. Jadi biar teman-teman yang kalau dikasih rekomendasi sama orang, dengan mengatakan ada big fund masuk dan lain-lain, minimal bisa ngerti apa yang mungkin akan terjadi bila mana rekomendasi tersebut benar. Jadi dalam hal ini saya nggak bilang bahwa kalau mereka yang bilang saham ini recommended karena ada big fund masuk itu bohong. Nggak, bisa aja itu benar, mungkin aja tahu gitu ya. Karena kita nuding orang sembarangan itu salah, nggak bener. Tapi anggaplah benar bagaimana kita menyikapi atau memanfaatkan informasi tersebut. Itu yang paling penting. Jadi kita nggak negatif tinggi sama siapapun di sini. Kita belajar untuk keuntungan kita pribadi. Nyari informasi itu bagus. Semakin banyak sumber informasi, semakin lebih berani ya. Ibaratnya kan lebih aware, lebih berani juga, lebih punya data. Tapi bagaimana memanfaatkan data tersebut untuk membuat strategi dan mengambil keputusan. Oke, kita akan mulai aja dulu. Anyway, biar nggak terlalu vulgar nyebut bandar, saya sebutnya market maker aja gitu ya. Jadi, anggaplah kita buat dua tipe pelaku market maker dengan big fund. Ya, kalau memang dibandingkan dengan investor retail, trader-trader yang mungkin puluhan cuma sampai ratusan juta, saya sebut cuma karena kalau di-compare dengan mereka ya itu big banget uangnya, itu pasti. Cuman yang di sini adalah perbedaannya adalah perlakuannya dengan peran mereka di market dalam melakukan pembelian saham atau apakah mereka akan memanipulasi harga saham atau tidak. Nah, saya akan mulai dari Big Fund dulu. Big Fund itu, supaya nggak kebanyakan teori, kalian bisa cek aja langsung di shareholder saham misalnya di MLBI, di Multibintang, itu ada Heineken. Nah, itu big fund. Dia beli dan dia masih simpan sampai hari ini. Dicari aja kapan belinya. Saya sendiri nggak ketemu kapannya. Jadi kalau ada sebenarnya saya mau tampilin. Kalau misalnya baru-baru ini kejadiannya, saya mau aja pasang. Cuman nggak ketemu. Dan kalau saya paksain cari sih pasti dapat. Cuman nggak tahu kapan video ini baru rilis. Dan Philip Morris di HMSP. Kalau nggak salah kejadiannya tahun 2000 sekian. Saya lupa. Intinya saham-saham tersebut, kedua saham yang saya sebutkan ini, harga sahamnya naiknya signifikan. Itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan hingga hari ini mereka yang beli saham tersebut masih ada di dalam. Jadi beli kayak beli nggak jual gitu. Nah, ini ciri-cirinya adalah yang pertama, big fund itu cenderung long term. Nah, jadi kalau udah beli, dijadikan treasury, simpen, belinya dengan niat benar-benar investasi. Jadi menilai dulu kelayakan dari emiten tersebut, ada gunanya diakuisisi atau enggak, dan lain-lainnya. Ada pertimbangannya masing-masing dalam membeli. Jadi mereka benar-benar beli dalam tujuan untuk kepemilikan. Dan umumnya akan langsung jadi shareholder juga. Berarti ada kemungkinan belinya di atas 5%-an. Next, kalau yang market maker itu gimana? Nah, market maker itu kalau dari timing, umumnya lebih ke jangka pendek. Ya, kadang-kadang satu hari perdagangan dikelarin, jadi kayak video yang mana saya lupa, nanti saya masukin kartunya aja, biar kalian bisa lihat, karena saya udah sempat kasih gambarnya gitu ya. Jadi kalau yang mau goreng sehari kelar gitu, itu mestinya di broker summary kelihatan. Cuman nanti kan nih broker summary mau ditutup. Nah, ini saya bikinnya April. Jadi kan nanti bulan Juli 2021 atau Juni saya lupa persisnya tanggalnya. Jadi katanya kode broker mau ditutup. Ya, jadi saya nggak tampilin broker summary di sini ya barang nggak ada guna pada waktu yang nanti kan nggak kelihatan juga. Jadi itu bisa video nanti kartu yang saya munculin itu bisa jadi contoh aja sih. Jadi kalau misalnya yang market maker yang mau mainnya jangka pendek itu kelihatannya dari mana gitu ya. Nah, kenapa mereka mainnya
jangka pendek karena biasanya pertimbangan pembelian sahamnya cuman capital gain alias kenaikan harga aja. Jadi beli untuk kenaikan harga di jangka pendek. Dan umumnya harga sahamnya digerakkan langsung dalam waktu yang sangat cepat dan menarik banget buat investor retail. Why? Karena mereka butuh pembeli supaya bisa jualan. Kan tadi pertama saya bilang bahwa keduanya adalah big fund di mata investor retail. Jadi kalau mereka masuk, investor retail biasanya mau masuk. Ikutin gajah istilahnya gitu kan. Nah, dengan tertariknya investor retail untuk beli, mereka punya kesempatan untuk jualan. Inilah yang dilakukan oleh mereka. Jadi cenderung orientasinya jangka pendek. Nah, jadi keduanya adalah big fund, keduanya dananya besar, perbedaannya di timingnya. Dimana market maker jangka pendek bisa kelarin dalam 1 hari tradingnya. Kalau yang big fund yang institusi umumnya lama, habis beli juga nggak jual-jual, rugi nggak tahu gitu ya. Saya kan nggak pernah ngikutin historinya mereka dari awal beli sampai hari ini. Nah, dua saham yang saya sebutkan tadi kan dua-duanya juga stock split. Mesti dibalikin ke harga sebelum stock split, dan kalau misalnya bisa cari datanya di harga berapa mereka beli mungkin baru ketahuan. Apakah kalau mereka nyimpen dari hari pertama beli sampai sekarang itu profit atau enggak gitu ya. Nah, cara belinya. Kalau tadi kan market maker itu akan gerakan harga sedemikian rupa dan juga mendukung dari grafik supaya retail tertarik. Karena kebanyakan investor retail menggunakan analisa teknikal, termasuk saya. Nah, jadi kalau chart dibikin bagus, orang suka, dan fungsi chart bisa manggil orang juga karena banyak yang mempelajari pola sekaligus menghafal. Ketika lihat pola yang menurut mereka bullish, mereka berani beli. Lihat saya ada 1000 trader yang beli, loncat itu saham. Dan mempermudah market maker untuk jualan. Nah, kalau yang big fund bagaimana? Mereka akan belinya secara bertahap, berkala. Kayak kejadiannya kayak emiten buyback lah. Jadi umumnya dibeli di satu harga yang mereka mau, atau maksimalnya di berapa, yang mereka sudah tentukan sesuai dengan budgetnya, mulailah lakukan pembelian. Umumnya akan dilakukan secara bertahap, perlahan-lahan, sehingga kadang-kadang sahamnya kelihatan nggak menarik dulu. Nanti ketika udah naik, udah ada beritanya, udah ada analisa dan rekomendasinya, orang lain baru notice dan baru mulai naik gitu ya. Entah nanti alasannya apa yang akan keluar dalam jangka panjang itu akan menentukan pergerakannya bagaimana. Jadi bukan nggak mungkin kalau ada big fund masuk, itu saham mungkin aja diem dulu dalam jangka waktu yang lama, bulanan sampai tahunan, karena ya mereka mau belinya di sana doang, gitu ya. Jadi kalau big fund masuk bukan berarti pasti naik, itu poin pentingnya. Maksudnya gini, big fund masuk bukan berarti pasti naik dalam waktu cepat, gitu ya. Dalam waktu cepat bukan langsung bukan karena dia bilang ini big fund masuk langsung beli rally di hari itu juga, nggak terjadi, jarang banget yang kejadian kayak begitu. Jadi biar teman-teman ngerti aja bahwa kalau misalnya ada rekomendasi, oh ini big fund masuk, mungkin mereka bisa bener tahu, mungkin mereka bisa kasih datanya, tapi harus tahu perlakuannya. Kalau yang big fund yang benar-benar untuk investasi itu biasanya agak lama. Jadi mungkin bagi kalian kalau dikasih data kayak gitu di awalnya ngarep banget, abis beli kecewa. Kenapa? Gue beli nggak naik-naik, atau gue beli di drop dulu. Tapi kalau kasih datanya bener gitu kan. Nah inilah perlakuannya mereka. Tinggal bagaimana kalian mau percaya atau mau ngikutinnya. Anggaplah percaya karena datanya ada itu benar. Tinggal mau percaya dari data, dan kedua percaya apakah penilaian mereka terhadap saham tersebut benar atau enggak. Kalau memang dianggap bagus dan mereka berani beli, kita bisa aja langsung bilang mereka adalah sebuah testimoni gitu ya, yang mengatakan bahwa ini emiten sahamnya bagus. Buktinya apa? Buktinya gue beli gitu kan. Cuman soal kenaikan harga itu jadi nggak bisa diatur. Karena mereka juga udah budget sekian, maunya beli di berapa ya siap-siap aja, bengong dulu di awal. Itu bukan hal yang aneh dan sering terjadi. Beda kalau yang market maker yang masuk. Biasanya mereka selain bikinin chartnya bagus, frekuensinya ditinggiin, di running trade lewat, terus tuh saham ngiklan mulu. Bikin retail tertarik, tiba-tiba yang selama ini nggak ada perdagangannya, saham nggak liquid pun bisa jadi liquid mendadak. Itulah kenapa saya bilang sama orang, kalau memang mau beli saham, liquid nggak liquid tuh sebenarnya cuma masalah waktu. Karena ketika tren terbentuk, likuiditas naik juga dengan sendirinya. Saham yang naik, orang pasti menguber. Tiba-tiba bid yang cuma 1-2 lot bisa jadi ribuan. Sebaliknya kalau turun, over jadi ribuan lot juga. Hal yang biasa.
Ya, jadi selain menggerakkan chart, juga emosinya. Ini saya pernah bawa waktu seminar di luar kota, dimana awalnya orang nggak ngerti, karena saya bilang dalam anamologi itu yang dimainkan emosi dan persepsinya dari investor retail. Loh kenapa katanya? Saya bilang ya Bandar butuh retail kalau mau jualan. Pada bilang nggak mungkin loh Pak, kita yang butuh mereka buat naikin. Ya simbiosis lah ibaratnya lah. Mereka masuk harga naik, tapi setelah mereka naikin jual ke siapa? Kalau harus dananya nggak muter di situ juga. Habis dibeli, nggak dijual lagi. Stuck, udah nggak akan gerak lagi kan harga sahamnya. Jadi saling butuh lah ibaratnya. Cuman lebih kepada investor retail yang perannya dibutuhkan. Karena kalau nggak bisa beredar lagi sahamnya. Itu yang mesti kalian tahu soal market maker. Ini cuman ulasan singkat di mana summary-nya adalah perbedaan dari keduanya, baik big fund maupun market maker itu adalah timing dan cara belinya. Dan itu tadi sudah saya jelasin semua di awal, di mana yang satu belinya akan sopan banget, kalau kau perlu bikin bete, gitu kita nunggu lama. Dan yang satu lagi akan bikin seolah-olah easy money. Kapan aja lu beli naik. Persamaannya ya sama-sama dana besar jika di-compare dengan investor retail. Ya udah sih, gitu aja. Jadi saya nggak terlalu banyak, memang namanya juga perkenalan kan saya udah bilang kalau saya mau bikin banyak sih demi view sih gampang. Tapi itu panjangnya bukan main dan nggak tahu uploadnya kapan dan nanti keburu orang udah juga nggak perlu juga. Jadi ya sementara sampai sini aja. Dan yang tadi summary-nya juga cuman boleh screenshot dari note. Saya lagi belajar tentang video yang ada background musiknya, bukan soal desainnya. Desain mah tergantung, karena orangnya kadang denger aja juga udah cukup. Lagi banyak yang namanya podcast juga kan. Nah jadi kiranya sampai situ aja. Kalau nanti kalian perlu insight trading lagi, yang lainnya bisa mampir ke link yang saya pasang di description. Free di sana. Jadi kita bisa pelajarin sama-sama sesuai dengan perkembangan market. Karena saya percaya di waktu yang akan datang nanti, apa yang saya ulas di sini dan video-video saya lainnya, pada waktunya akan jadi seperti aplikasi yang out of date. Jadi kalian perlu mengupdate ilmu juga. Ya kita akan ikuti perkembangan market selama market masih berjalan. Karena tiap hari pasti ada aja pola baru yang bisa jadi ilmu baru untuk kita sama-sama. See you again.